Bismillahirrahmanirrahim. Haikuna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qiluna amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab secara online yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha pada jilid yang kedua. Tentunya senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan di pagi hari ini senantiasa Allah catat menjadi satu kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa Allah pula catat menjadi sebab di yaumil qiyamah langkah kaki kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita istiqomah untuk senantiasa semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah pula mudahkan kita untuk menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang senantiasa meneladani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan itu kita pun diizinkan di yaumil qiyamah meminum telaga Nabi di surga, dan Allah masukkan kita ke dalam Jannatul Firdaus, surga tertinggi, berdampingan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bikunna fi hadhil muhadara atau fi hadzal yaum biidznillah tabaraka wa taala. Fi hadzal yaum atau fi hadhil muhadara sanwasil ad-darsa al-hadiya asyar min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Insyaallah di kesempatan hari ini atau di pertemuan hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran yang ke-12. Pelajaran ke-11 maksud saya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang kedua. Walidzalika ummahati fillah a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an tafadhalna iftahna kutubakunna fid darsi al-hadiya asyar. Silakan semua dipersilakan dan dibuka kitabnya di pelajaran yang ke-11. Ummahati fillah a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Di dalam pelajaran ke-11 ini ada banyak sekali pembahasan kaidah yang kita dapatkan. Maksudnya adalah kaidah
bahasa Arab yang kita pelajari. Alhamdulillah, di beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas banyak sekali kaidah-kaidah bahasa Arab berkaitan dengan fi'il mudhari sampai pada penggunaan huruf sin atau saufa yang digunakan sebagai harful istiqbal, huruf untuk menunjukkan fi'il mudhari berlangsung untuk yang akan datang, baik itu waktunya dekat ataupun jauh. Kemudian kita pun sudah belajar bahwasannya fi'il mudhari kalau kita jadikan menjadi bermakna negatif, artinya tidak, maka kita tambahkan dengan huruf la an-nafiyah. Kalau fi'il madhi kita gunakan manafiyah. Tapi kalau huruf mudhari maka huruf penafian yang kita gunakan adalah harfun la. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali latihan yang qadarullah belum sempat selesai di pertemuan sebelumnya, yaitu adalah latihan berkaitan dengan kaidah penggunaan masdar yang ada di latihan ke-12 dan 13. Silakan Umaha dibuka kembali ya di latihan yang ke-12. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kaidah bahasa Arab berkaitan dengan masdar. Baik, pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan di papan tulis bahwasannya yang dimaksud dengan masdar itu adalah ismun salisun fi tasrifil fi'li. Yang dimaksud dengan masdar itu adalah kata ketiga di dalam pentasrifan fi'il. Artinya ketika kita ingin mentasrif, ingin merubah bentuk dari asal fi'il madi menjadi mudhari, maka ketiganya itu adalah dalam hukum tasrif setelah madi mudhari jadi masdar. Begitu. Madi, mudhari, masdar. Oleh karena itulah kita akan dapati selalu dalam kamus masdar itu ada di kata ketiga. Hanya saja kalau dalam kamus itu biasanya masdar ditandai dengan tanda mansub, yaitu fathah tanwin. Kenapa demikian? Karena memang masdar itu biasanya digunakan di dalam kalimat sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu datang setelah fi'ilnya. Sebagaimana misal saya sebutkan dalam contoh, dakhala Muhammadun al-fasla, Muhammad masuk ke dalam kelas, dukhulan. Disebutkan masdarnya setelah dakhala. Dakhala Muhammadun al-fasla dukhulan. Artinya Muhammad benar-benar memasuki kelas. Ketika ada masdar disebutkan setelah fiilnya, maka masdar ini biasanya dalam keadaan mansub fathah tanwin sebagai maf'ul mutlak. Yang ini belum kita bahas, cuma saya sampaikan aja pada ummahat. Kenapa di kamus sering terjadi masdar itu ditulis dengan fathah tanwin? Karena biasanya kalau masdar datang setelah fiilnya, itu kedudukannya sebagai maf'ul mutlak bermakna taukid, bermakna penekanan. Dan ditandai dengan apa? Fathah tanwin sebagai maf'ulun mutlak. Baik, di sini penulis menyampaikan kepada kita contoh dari pembentukan masdar ada di kata ketiga dalam pentasrifan fi'il. Misalnya adalah dakhala yadkhulu dukhulun. Dakhala yadkhulu dukhulun. Lihat di sini kalau penulis kitab ini dalam kitab Durusul Lughah, beliau menyampaikan masdarnya dengan domah tanwin, bukan dengan fathah tanwin. Karena beliau menyebutkan kata masdar ini dalam bentuk asalnya, artinya dalam bentuk kaidah asal, di mana isim itu kaidah asalnya adalah kalau tidak ada faktor yang merubah dia jadi kasr atau fathah, maka ditulis dengan domah. Maka di sini apa? Dukhulun ditulisnya dengan domah, berbeda dengan penulisan dalam kamus. Kalau di kamus itu dukhulan. Kalau di sini penulis berikan dukhulun, tidak mengapa. Karena ini penulis menyampaikan dukhulun dalam bentuk domah tanwin sebagai hukum asal. Hukum asal isim itu adalah domah, selama tidak ada yang menyebabkan dia berubah kasroh ataupun jadi fathah. Nah, perhatikan ini semua adalah masdar. Ada di kata ketiga. Dakhala yadkhulu dukhulun. Kharaja yakhruju khurujun. Lihat, kata ketiga dalam pentasrifan fi'il ini namanya masdar. Kalau ada yang bertanya, lalu apa itu makna dari masdar? Kalau penempatannya kita tahu, ada di kata ketiga dalam pentasrifan fi'il.
Lalu apakah makna masdar itu sama dengan makna fi'il? Jawabannya tidak, beda. Masdar itu isim, sedangkan fi'il itu kata kerja. Fi'il madi kata kerja lampau. Fi'il mudhari kata kerja yang sedang berlangsung atau akan datang. Sedangkan masdar itu isim. Oleh karena itulah dukhulun lihat bertanwin. Tanda isim itu tanwin. Dukhulan juga bertanwin kalau difathahkan. Bisa juga sebagai mudhof ilai, sebagai mudhof. Dukhulal babi, masuki pintu misalnya. Nanti hilang tanwinnya karena mudhof. Artinya masdar itu isim, maka dia boleh dimasukkan alif lam, bisa bertanwin, bisa sebagai mudhof. Begitu ya. Itu yang dimaksud dengan isim. Nah, perhatikan adapun secara makna yang dimaksud dengan masdar itu adalah kalimatun dalas ala ma'nan walam yaktarin bizamatin. Saya ulang lagi, kalimatun tadulu ala ma'nan walam taktarin. Bukan yaktarin ya, waktu kemarin saya tulis yaktarin pada pekan lalu. Mohon diganti jadi taktarin. Karena taktarin ini kembali ke kalimah muannas. Walam taktarin bizamanin atau bizamanin. Boleh dipendekkan bizamanin panjang atau pendek bizamanin. Itu adalah kata yang menunjukkan kepada makna, dia punya makna. Maknanya terkadang diartikan sama seperti bermakna kata kerja. Cuma bedanya untuk kata masdar walam taktarin bizaman. Dia tidak berkaitan dengan waktu. Langsung aja saya berikan contoh di sini. Dakhala artinya adalah masuk, tapi maldi fiil berarti kata kerja. Kalau kata kerja berkaitan dengan waktu, kita bilang dakhala telah masuk. Ya dakhulu sedang masuk. Masuk juga artinya tapi ada waktunya karena mudhari. Sedang masuk atau akan masuk. Sedangkan kata dukhulun artinya masuk aja. Tidak sedang, tidak akan, dan tidak telah. Hanya diartikan dengan masuk. Sudah. Tidak ada apa? Waktunya. Masuk. Demikian pula dengan kata khurus di sini. Khoroja telah keluar. Yakhruju sedang atau akan keluar. Khurujun artinya keluar. Sudah, keluar aja. Tidak ada sedang ataupun akan. Ataupun bermakna telah. Hanya keluar saja. Mungkin ada pertanyaan di antara ummahat. Ustadz, kalau misalnya artinya keluar saja atau masuk saja tidak ada waktunya, memang kita masukkan, memang bisa kita gunakan dalam kalimat. Jawabannya bisa. Dan ini sering terjadi di dalam bahasa kita. Kita sering menggunakan kata keluar atau masuk tidak berkaitan dengan waktu. Bagaimana saya sebutkan dalam contoh pada pekan sebelumnya. Dalam bahasa kita misalnya pintu depan atau pintu pertama biar mudah. Pintu pertama untuk masuk dan pintu kedua untuk keluar. Lihat nih, dalam bahasa kita saya tulis begini, saya tulis di sini aja ya, tidak dengan papan tulis. Mudah-mudahan bisa lebih jelas. Pintu pertama untuk masuk dan pintu kedua untuk keluar. Lihat nih dalam bahasa kita, pintu pertama untuk masuk. Tidak ada pelakunya, ya. Tidak ada telah masuk atau sedang masuk. Kalau ada kalimat seperti ini dalam bahasa kita, arti masuk, kiranya masuk, yang tidak ada waktunya dan tidak ada pelakunya, berarti masuk di sini, kalau dalam bahasa Arab, yang kita gunakan adalah masdar, bukan kata kerjanya. Sehingga ketika kita buat dalam kalimat bahasa Arab, al-babul awal, pintu yang pertama, al-babul awal, li itu kan untuk. Nah, biasanya masdar ini ya, saya sampaikan, kalau tidak sebagai mudhof, maka kita berikan alif lam. Masdar kalau tidak sebagai mudhof, maka kita berikan alif lam. Sehingga kita buat gini, lid, gitu ya. Lid dukhul. Saya lupa ini menyampaikan, biasanya masdar dimasukkan atau disebutkan dalam kalimat dengan menggunakan alif lam.
Kalau tidak sebagai mudhof. Al-babul awwalu lid-dukhuli. Seperti ini, pintu pertama untuk masuk. Tidak kita katakan al-babul awwalu lidakhala. Kalau lidakhala artinya pintu pertama untuk dia telah masuk. Ada arti telahnya karena bentuk fiil. Atau al-babul awwal liyadkhulu. Bukan liyadkhula ya, liyadkhulu begitu. Kalau liyadkhulu berarti artinya pintu pertama untuk dia sedang masuk, begitu nggak bisa. Tapi saya pernah lihat Ustaz, pernah ada liyadkhula begitu. Artinya boleh. Nah, itu ada pembahasan lain. Nanti karena ada an masdariyah yang tertutup, yang tidak terlihat. Liyadkhula itu pembahasan lain, nanti insya Allah akan dibahas di pelajaran 17. Intinya, ketika kita ingin mengambil arti masuk saja yang tidak ada waktunya dan tidak ada pelakunya, maka kita gunakan masdar dalam bahasa Arab. Makanya dia majrur jadinya begini. Al-babul awwal lidukhuli wal babus sani, dan pintu yang kedua wal babus sani begini, dan pintu yang kedua lil khuruji. Lihat, dan pintu kedua untuk keluar. Bukan kita bilang li khoroja atau liya khuruju. Tidak bisa seperti itu, karena kita ingin ambil adalah hanya makna keluarnya saja, tidak ada waktunya. Begitu ya. Jadi, mohon diperhatikan inilah masdar yang digunakan di dalam kalimat. Baik, saya berikan contoh lain sebagai bentuk murojaah di pekan sebelumnya. Misal di sini jalasa yajlisu. Jalasa telah duduk. Yajlisu sedang duduk. Kalau mah tanya, kalau duduk aja masdarnya itu apa? Masdarnya adalah julusun. Sama seperti di atas. Dukhulun, khurujun, julusun. Kalau julusun berarti artinya hanya duduk. Duduk, tidak telah, tidak sedang. Misalnya, Ummahat bilang, duduk di samping atau duduk di dekat orang yang sakit dilarang. Atau duduk di depan pintu dilarang. Kita bilang hanya duduk di depan pintu dilarang, duduknya aja. Maka kita bilang dalam bahasa kita, saya tulis dulu bahasa kitanya seperti ini. Duduk di depan pintu dilarang. Bahasa kita dilarang duduk depan pintu gitu ya. Nah, seperti ini misalnya. Duduk di depan pintu dilarang. Kita hanya ingin mengambil arti duduknya saja. Tidak ada telah, tidak ada sedang, dan nggak ada pelakunya. Maka dalam bahasa Arab, kata duduk yang kita gunakan adalah bentuk masdar. Sehingga kita bilang, ad-dukhulu amamal bab. Begini, duduk di depan pintu mamnu'un. Ya, mamnu itu dilarang. Mamnu minas saraf. Ingatnya mamnu, dilarang. Seperti ini. Al-julusus. Al-julus, maaf. Al-julus. Maaf, al-julus. Ya, bukan dukhul. Al-julus. Maaf, al-julusu, ya. Al-julusu amamal babi mamnu. Lihat di sini, duduk di depan pintu dilarang. Di sini kita gunakan masdar, bukan jalasa, ya. Bukan kita gunakan jalasa. Kalau jalasa, dia telah duduk. Kalau yajlisu, dia sedang duduk. Karena di sini dalam kalimat yang kita ambil hanya duduknya saja, maka masdarlah yang kita gunakan. Al-julusu amamal babi mamnu'un. Lihat pakai alif lam ya, karena di awal kalimat sebagai mubtada. Al-julusu amamal babi mamnu'un. Dan seterusnya umahnya, dan insya Allah akan kita lihat contoh-contoh lainnya yang sudah diberikan oleh penulis dalam latihan berikutnya. Baik, saya ingatkan kembali masdar-masdar yang lainnya. Nazala, yanzilu, masdarnya nuzulun. Nuzul. Ya, artinya turun kalau nuzul. Nazala telah turun, yanzilu sedang turun, nuzulun turun. Artinya hanya turun. Makanya kita sering dengar nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, bukan nazalal Quran. Kalau nazal Al-Quran, Al-Quran telah turun. Kita bilang apa? Nuzulul Quran. Ya. Kemudian nuzul, apa itu banyak ya, turun. Nuzulul matar, turun hujan dan sebagainya.
Rokiba yarkabu. Rokiba telah naik. Yarkabu sedang naik. Menaiki kendaraan. Kalau naiknya saja yang tidak ada waktu kita bilang rukubun. Nah, rukub. Rukub hanya naik saja. Rukub. Nah, bagaimana saya berikan contoh ya pada pekan sebelumnya. Rukubul hisani sa'bun. Rukubul hisan sa'bun. Di sini kita bilang rukubul hisan, naik kuda itu kan hanya naiknya aja. Lihat sekarang masdarnya kedudukannya sebagai mudoh, makanya tidak bertanwin. Rukubul hisani karena isim ketemu isim. Jadilah apa? Mudoh ilaih. Rukubul hisani, naik kuda itu sa'bun, susah. Ya, begini rukubul hisan sa'bun. Kita gunakan kata rukub karena diambil hanya arti naik aja. Sajada yasjudu sujudun. Ya, sajada yasjudu sujud. Sajada telah sujud, yasjudu sedang sujud, sujudun artinya hanya sujud aja. Sujud. Raka'a yarka'u ruku'un. Raka'a telah ruku, yarka'u sedang ruku, ruku'un hanya ruku. Sa'ida naik. Naiknya ini sa'ida ya, naik tangga, naik lift dan sebagainya ya. Sa'ida. Naik gunung juga bisa. Sa'ida yas'adu. Sa'ida yas'adu artinya sa'ida telah naik, yas'adu sedang naik, su'udun. Kalau su'ud artinya naik aja, tidak ada telah dan tidak ada arti sedang. Nah, inilah umahat ya makna-makna masdar atau contoh-contoh penggunaan masdar yang disampaikan di dalam pelajaran atau di dalam latihan yang ke-12 di pelajaran yang ke-11 ini. Nah, lihat contoh-contohnya ya, dukhul, khuruj, julus, nuzul, rukub, sujud, ruku', su'ud. Ini kalau ada kata ketiga dalam pentasifan fi'il atau madiyat di dalam kamus, ada kata ketiga setelah madi mudhari', maka yakinilah dan pastikanlah bahwasannya ini adalah masdar. Kalau diartikan hanya bermakna diambil kata makna kata kerjanya saja tapi tidak mengandung waktu. Rukubun naik, sujudun sujud, ruku su'ud naik. Maksudnya naik ke bukan kendaraan, naik ke tangga, naik lift, naik apa namanya? Naik ke gunung dan sebagainya. Kalau rukub ini naiknya kendaraan. Baik. Kemudian saya ingin sampaikan pada umahat terakhir berkaitan dengan masdar ini mengingatkan pelajaran sebelumnya. Baik umahat fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau umat dia di sini bentuk masdarnya sama semua, dukhulun, khurujun, julusun, ya nuzulun. Bentuk masdarnya sama, berpola fu'ulun. Sama semua begini. Cuma saya ingin sampaikan, ini hanya kebetulan saja penulis menyampaikan kepada kita bentuk masdar dalam pola yang sama. Kalau ada pertanyaan, apakah semua masdar dibentuk dengan pola ini, fu'ulun, atau berbeda-beda? Jawabannya adalah untuk masdar itu bentuknya berbeda-beda. Tidak sama, tidak semuanya fu'ulun. Satu fi'il dengan fi'il yang lain bisa jadi ya memiliki banyak masdar. Bahkan kalau umat nanti lihat di dalam kitab Durusul Lughat, di dalam kitab terakhir, di jilid yang 3 atau jilid yang keempat ketika dibagi 3 jadi 4, umat bisa lihat di terakhir kali itu pembahasan terakhir yang disampaikan oleh penulis menyampaikan bentuk-bentuk masdar. Masdar itu jumlah bentuk kalau diwazankan jumlahnya ada berapa? Coba yang punya kitab apa? Yang kitabnya jilid yang buku Durusul Lughat jadi 1. Lihat paling belakang itu nanti ada rumusan masdar yang tulis oleh penulis, jumlahnya sampai 40 lebih. Itu pun masih banyak lagi yang lainnya kalau kita buka di kamus. Ya, sehingga bagaimana caranya agar kita tahu, kayak saya ingin ngambil pergi Ustadz, pergi tapi nggak ada waktunya. Caranya paling mudah ya harus lihat ke kamus. Karena kalau umat lihat kata zahaba artinya telah pergi. Zahaba, zahaba artinya telah pergi. Kalau sedang pergi, yadhabu. Yadhabu artinya sedang pergi. Kalau pergi aja kita tidak bilang zuhubun. Tapi kan saya mau ngikutin yang ini Ustadz, yang seperti ini, nuzulun, dukhulun. Boleh gak saya buat zuhubun? Gak boleh.
Masdar itu asal kata. Asal kata kita nggak bisa seenak kita. Kita ingin buat dengan wazan tertentu, tidak bisa. Caranya bagaimana kita melihat orang-orang Arab menggunakan masdar dari kata fi'il ini. Caranya ya harus lihat ke kamus. Itu yang paling mudahnya. Apa masdarnya? Zahaban. Begitu. Atau zahabun ya. Ikutin penulis pakai domah. Zahabun. Ustaz, kalau syariba, minum, telah minum. Yashrobu, sedang minum. Masdarnya apa? Boleh gak saya bilang syurubun? Ya nggak boleh. Karena beda. Masdarnya apa? Syurbun. Lihat beda lagi nih bentuknya. Tuh. Syurbun. Beda kan? Kenapa nggak syarobun? Beda. Syurbun. Minum aja. Beda dengan zahabun. Baru dua ini aja sudah beda. Kalau sami'a mendengar, sami'a. Yasma'u. Yasma'u. Apa masdarnya? Boleh gak saya bilang sum'un atau sama'un, gitu ya? Ternyata jawabannya untuk sami'a yasma'u masdarnya sam'an atau sam'un, gitu ya. Beda lagi. Dan seterusnya, artinya saya sampaikan masdar itu cara kita mengetahuinya bentuk wazannya apa, ya memang harus merujuk ke kamus, kecuali kalau memang kita sudah hafal ya. Kalau belum hafal ya memang harus rujuk ke kamus. Baik, inilah ummahat ya berkaitan dengan masdar yang saya sampaikan di pekan sebelumnya. Mudah-mudahan masih ingat dan bisa dipahami. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Barangkali pada pekan sebelumnya ada yang belum terlalu paham, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Kalau tidak, kita akan langsung masuk ke contoh-contoh kalimat yang disampaikan oleh penulis dalam penggunaan masdar. Ya. Ada Ustadz. Ya, silakan. Ustadz, yang di pelajaran sebelumnya itu ada kalimat yang ini latihan berapa ya? Latihan 10 kayaknya. Yang pakai jadi azhabtunna li ziyarati kholati kunna itu masdar juga ya Ustaz? Betul, barakallahu fiik. Saya tulis di sini ya. Ulang kembali lagi Bu, kalimatnya bagaimana? Azhabtunna li ziyarati kholati kunna ya banati. Begini Bu ya. Azhabtunna li ziyarati khalatikunna. Bisa kelihatan ya di layar ya? Benar kan seperti ini? Iya, iya betul. Ya, benar ya. Baik. Baik, Ummahati fillah azanallahu ya kunna jami'an. Dan juga Bu Ira nih yang bertanya. Perhatikan, benar sekali jawabannya Bu Ira, bahwasanya kata ziarah yang ada dalam kalimat ini adalah masdar. Masdar dari kata apa Ustadz? Dari kata zaro. Jadi kalau lihat di kamus, nanti lihat di kamus dari za ya. Memang ini masdar saya sampaikan, lihat di kamus. Zaro artinya telah mengunjungi. Yazuru artinya sedang mengunjungi. Karena mengunjungi saja dalam bentuk isim masdar, artinya dalam bentuk masdar, bukan isim masdar ya. Ini beda antara isim masdar dengan masdar. Karena saya bilang masdar itu isim. Zaro yazuru, masdarnya ziarah. Masdarnya ziarah. Artinya mengunjungi saja. Tidak ada sedang dan tidak ada telah ataupun akan. Hanya artinya berkunjung. Nah, lihat dalam kalimat ini yang dibacakan oleh Bu Ira tadi, azhabtunna, apakah kalian telah pergi li ziyarati khalatikunna untuk mengunjungi? Lihat di sini hanya apa artinya untuk mengunjungi saja. Tidak artinya apakah kalian telah pergi untuk telah mengunjungi atau telah mengunjungi atau sedang mengunjungi, tapi artinya apa di sini? Untuk mengunjungi. Makanya di sini ziarah yang digunakan adalah bentuk masdar. Dan terlihat sekali kenapa dia masdar. Lihat, karena ada huruf jar sebelumnya. Lihat, fi'il itu nggak mungkin kasroh. Ziarahnya kasroh. Berarti ziarah ini isim. Jelas sekali berarti ini masdar. Tapi kenapa Ustadz nggak ada alif lamnya dan tidak bertani? Karena dia mudhof. Makanya setelahnya kholati jadi kasroh. Sebagai mudhof ilai kholati kunna. Kalau kunna tetap ini ya karena mabni kunna. Lihat ya Bu Ira dan semuanya. Ziarah di sini masdar ditunjukkan dengan apa? Yang pertama dengan maknanya. Karena makna dalam kalimat ini arti mengunjungi tidak berkaitan dengan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua dapat kita ketahui ziarah di sini masdar pertama karena kasroh. Fi'il itu nggak mungkin kasroh. Berarti ziarah ini isim. Tapi kan artinya mengunjungi Ustadz, kata kerja.
Iya, ada artinya kata kerja tapi bisa jadi isim, yaitu kalau masdar. Masdar itu isim. Ya, di sini ya, mengunjungi nggak ada waktu, dia masdar. Kasrah karena ada li, kemudian ciri lainnya dia mudof, diidofahkan. Kalau ciri idofah itu hanya ada pada isim. Begitu Bu Ira. Bisa dipahami? Eh, paham Ustaz. Ini berarti kalau misalnya dirubah jadi azahabtu tetap li ziyaroti ya Ustaz? Apa? Azahab tuh sama aja. Jadi nggak pengaruh dengan apa ada tamar buto atau apa tuh maksudnya memang udah seperti itu mau perempuan mau laki sama aja Ustaz ya? Iya, ziarah seterusnya. Mau yang pergi saya, kalian, sebagainya untuk karena kita artikan kan gini ya Bu ya. Kalau Ibu ganti aku pergi untuk mengunjungi gitu ya. Lihat dalam bahasa kita dulu nih, mengunjungi siapa? Mengunjungi misalnya untuk mengunjungi teman saya. Lihat, aku pergi untuk mengunjungi teman saya. Hanya artinya mengunjungi. Beda dengan kalimat yang Ibu buat gini nih. Aku akan mengunjungi teman saya besok. Nih, dalam dua kalimat yang saya buat ini, dalam bahasa kita, bahasa Indonesia ini, aku pergi untuk mengunjungi teman saya. Satu lagi, aku akan mengunjungi teman saya besok. Dari dua kalimat ini, mana yang menunjukkan kata kerja yang berkaitan dengan waktu? Aku akan mengunjungi. Iya, aku akan mengunjungi. Lihat, buktinya apa? Ada arti akan, ada waktunya ya Bu ya. Ya, ya di sini. Karena ada akan, berarti ada waktunya, berarti ini menunjukkan kata kerja yang sedang berlangsung. Kata kerja yang sedang berlangsung apa yang digunakan dalam bahasa Arab? Yang kita gunakan masdar, fi'il madhi atau fi'il mudhari kalau akan mengunjungi. Fi'il mudhari. Kita gunakan mudhari, berarti nanti kita buatnya gini. Azuru gitu. Kalau lebih jelas lagi pakai sin, saya akan sa'azuru gitu kan? Sa'azuru zamili gitu ya. Sa'azuru zamili ghadan. Saya akan mengunjungi temanku besok. Di sini saya pakai apa? Saya pakai fi'il mudhari. Kenapa? Karena ada waktunya, akan. Tidak mungkin saya tulis ziyaratu zamili godan, mengunjungi temanku besok. Mengunjungi, siapa yang mengunjungi? Kapan juga mengunjungi? Gitu ya. Tidak bisa, makanya pakai mudhari. Tapi dalam kalimat di atas, aku pergi, berarti kan zahabtu atau azhabu, tergantung fi'il yang kita gunakan apa. Kalau pakai madi begini, zahabtu. Untuk mengunjungi. Nah, mengunjunginya hanya mengunjungi aja, nggak ada akan dan tidak ada telah. Berarti yang kita gunakan pasti masdar. Zahabtu li ziyarati zamili godan. Lihat ya bedanya. Iya. Begini. Kalau yang di atas akan berarti pakai mudhari, sedangkan yang mengunjungi pada kalimat pertama yang tidak ada waktunya maka yang digunakan adalah masdar. Mau siapa aja pelakunya, saya pergi, kamu pergi ya. Namanya kalau hanya mengunjunginya aja yang kita gunakan, disitulah kita harus menggunakan bentuk masdar. Begitu Bu Ira. Bisa dipahami insya Allah? Insya Allah Ustadz. Ya, Berarti yang tadi Ustadz bilang yang isim masdar itu yang bisa berubah menjadi jenisnya perempuan atau misalnya yang kan kalau misalnya karena bicara isim kan biasanya isim bisa berubah menjadi mu'annas gitu. iya, nggak bisa. Itu Kalau masdar nggak bisa jadi muannas. Jadi kalau udah muzakkar ya muzakkar, muannas ya muannas. Begitu Bu. yang bisa berubah yang isim masdar ya Ustadz? Yang bisa berubah itu hanya ada 5, yaitu apa? Sifat. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, kemudian sighah mubalaghah dan isim tafdil. Iya. Ya, Ustaz. Iya. Jazakallah khairan. Wa'alaikum barakallahu. Atau gampangnya sifat dan profesi ya. Begitu. Nah, Ustaz, apaan? silakan Bu Ading. Berarti kata apa jadi lupa? Kata liyashtari juga masdar ya Ustaz? Liyashtari enggak. Bukan enggak. masdar. Bukan masdar. Iya. Oh, bukan. Bukan. Liyashtari bukan masdar. Apa buktinya? Enggak kasrah dia. Liyashtariya. Ya kan? Nah. Liyashtariya kan pasti ibu bacanya. Bukan, dia bukan masdar. Nah. Kok tapi masuk huruf jar Ustaz? Makanya saya bilang tadi yang saya sampaikan sebelumnya tuh
liyadkhula gitu ya, liyadkhula ini boleh untuk masuk. Kenapa ini artinya jadi masdar? Nanti insya Allah saya sampaikan ada di pelajaran 17. Karena dalam kalimat liyashtari atau liyadkhula ini liyashtari untuk membeli. Gitu ya. Artinya tidak diartikan untuk dia sedang membeli, hanya untuk membeli. Asalnya kata liyashtari ini, saya tulis ini, asalnya kata liyashtari itu bentuknya lisyira'i gini. Sebentar. Jadi masdar dari kata yashtari itu syira. Syira. Taunya dari mana? Kamus ya, bukan. Nah, ini baru namanya isi masdar namanya. Syira itu isi masdar. Kenapa? Karena asalnya begini ya, saya sebutkan dulu di bawah di atasnya. Ishtaro, ini fi'il madinya, ishtaro telah membeli. Mudorenya yashtari sedang membeli, masdarnya syira'un. Ini bukan masdar. Syira ini baru namanya isi masdar. Kenapa? Karena asalnya kalau dibentuk masdar ini punya wazan kalau yang lebih dari 3 huruf. Asalnya masdarnya ishtira'un. Ini asalnya. Tapi jarang digunakan. Yang digunakan seringnya isi masdarnya syira'un. Jadi isi masdar itu adalah bentuk masdar yang dibentuk tidak berdasarkan wazannya dari fiil yang lebih daripada 3 huruf. Itu namanya isi masdar. Ini maka syira ya intinya sama aja ya. Gampangnya biar umat yang belum tahu. Masdar lah begitu. Ya, nih syira ini harusnya masdarnya syiranya. Masdarnya syira, li syira untuk membeli aja. Tapi terkadang dibolehkan yashtari ini dalam bentuk mudhari kalau seandainya setelah li fi'il mudhari'nya jadi fathah, Bu. Bu Ading nih. Kalau Ibu tidak memfathahkan liyashtari gitu, tidak liyashtari ya, berarti Ibu salah menggunakan fi'il mudhari yang datang setelah li. Karena kalau Ibu ingin artikan liyashtari yang artinya hanya untuk membeli, tidak ada arti untuk dia akan membeli, nggak ada gitunya akannya, maka wajib fi'il mudhari itu setelah li jadi fathah. Kenapa demikian? Nanti insya Allah pembahasannya pelajaran 17, karena ada an masdariyah yang tersembunyi setelah li, begitu. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Iya, gampangnya gitu ya Bu Ading untuk sementara ini. Jadi Ibu lihat kalau ada li, ada ya nih, ya ini harful mudhari'ah, kemudian setelahnya fathah bukan kasroh, berarti itu fi'il gitu aja Bu. Sementara ya. Iya, benar. Ya, sebabnya kenapa? Wa iyaki ahsan. Sebabnya kenapa? Karena ada an masdariyah yang tersembunyi. Maka nanti fi'il mudhari'ah mansubun bi an mutmarah ya. Bi an masdariyah al mutmarah karena ada an masdariyah yang tersembunyi. Begitu Bu insyaallah. Nah, yang lain cukup ya? Ya, apa Ustaz? Ya. Tanya. Silakan. Sa'azuru zamili godan. Azuru itu kan mudhari. Ya. Ya, itu sudah mempunyai arti akan atau sedang. So. Seumpamanya saya bikin kalimat nggak pakai sa begitu, azuru aja begitu. Boleh, nggak apa-apa. Saya bilang tadi kan, di pembahasan sebelumnya, pelajaran sebelumnya nih, latihan sebelumnya, pembahasan tentang sin di latihan ke-10 atau 11. Bahwasanya sin ini digunakan untuk menunjukkan akan sebagai taukid, Bu, penekanan. Asalnya kalau saya buat begini aja. Maaf ini acak-acakan, mudah-mudahan bisa ini ya, jelas ya. Azuru, saya ganti di sini azuru zamili begini. Kalau nggak ada waktunya, azuru zamili artinya saya diartikan ini bisa saya sedang mengunjungi teman saya atau saya akan mengunjungi teman saya. Kan ini artinya apa, Bu? Bisa sedang, bisa akan. Ketika kita ingin artikan akan, benar-benar akan, bukan sedang, maka kita tekankan dengan apa? Sin, gitu, Bu. Ya, taukid. Iya, dengan taukid. Artinya dengan begitu maka adanya sin menunjukkan betul-betul akan, bukan sedang. Apalagi kalau tambahkan akhirnya dengan kata keterangan waktu, godan, berarti lebih kuat lagi maknanya. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa, Bu. Ibu bilang gini aja, azuru zamili godan. Ya, ini juga artinya boleh sama aku akan mengunjungi teman saya biasa. Cuma kalau ditanya mana yang lebih kuat maknanya, tentu saja yang lebih kuat bermakna akan itu yang ada sinnya. Ya. Jazakallah. Iya, wayaki. Begitu ya Bu Solihana. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan insyaallah di latihan berikutnya. Inilah berkaitan dengan masdar. Nanti bisa dilihat rekamannya ya, insya Allah. Baik, kita masuk ke latihan 13. Kemarin kita sampai di sini. Saya mohon untuk dibaca kembali ya. Kemarin karena qadarullah sempat terhenti sampai di
kalimat nomor 3 atau nomor 2 tidak salah. Soalnya adalah Iqra al-jumal al-atiyah, Iqra'il jumal al-atiyah, bacalah kalimat-kalimat berikut, wa'ayyin, dan tentukan al-masadiral waridata, masdar-masdar, masadir itu jamak dari masdar. Dan tentukanlah masdar-masdar yang disebutkan fiha di dalamnya. Saya ulang kembali, Iqra'il jumalal atiyata wa'ayyinil masdaral waridata fiha. Bacalah kalimat-kalimat berikut dan tentukan masdar-masdar yang disebutkan di dalamnya. Nah, di sini Umma diminta untuk membaca kalimat ini, kalimat sempurna, kemudian pahami maknanya apa, dan tentukan masdarnya itu ada di mana. Nah, ini sudah ketahuan nih, ya sudah diberikan apa? Garis bawah sama saya. Ya, nggak apa-apa, ditentukan. Cuma saya ingin sampaikan ya, buat terjemahkan, nanti pahami sama-sama ya bagaimana masdar ini digunakan dalam kalimat. Baik, langsung aja saya minta yang pertama Bu Ading dulu, silakan raqam wahid Bu Ading dibaca. Nah, Ustaz. Nah, iqra'i raqam wahid. Nah, raqam wahid. Lihadhil hafilati babani. Nah. Hadza lid-dukhuli wa dzaka lil-khuruji. Jamil, Masya Allah, bagus sekali. Lihadhil hafilati babani, hadza lid-dukhuli wa dzaka lil-khuruji. Terjemahkan Bu Ading. Nah, bus ini mempunyai 2 pintu. Iya. Ini untuk masuk dan itu untuk keluar. Masya Allah, barakallahu fiik. Mana masdarnya Bu di sini? Masdarnya lid-dukhuli dan lil-khuruji. Iya, betul. Ini masdarnya ada pada kata dukhul dan khuruj. Masya Allah Bu Ading, barakallahu fiik. Hasan. Barakallahu Ustaz. Ya, Umahat bisa lihat di sini ya. Lihat nih, perhatikan Umahat. Lihadil hafilati, ini li ya, bukan alif lam. Lihadihil hafilati majrur karena ada li-nya nih. Dia badal dari hadihi. Bis ini mempunyai babani 2 pintu. Hadza lidukhul, ini untuk masuk. Lihat, hanya digunakan arti masuknya aja. Berarti digunakan masdar. Hadza lidukhuli. Tidak pas kalau kita pakai madhi atau mudhari, karena nanti artinya jadi akan atau sedang. Ini untuk masuk, wadaka lil khuruji, dan itu untuk keluar. Yang diambil hanya keluarnya saja. Makanya dalam kalimat ini digunakan bentuk masdarnya. Dan saya sampaikan selalu ya Ummahat, bahwasannya biasakan nanti kalau mengambil masdar yang artinya hanya masuk atau keluar dan sebagainya, maka berikan alif lam ya. Seperti ini, lidukhuli, lil khuruji. Memang begitu asalnya. Jangan dijadikan nakirah. Hada lidukhulin wadaka li khurujin. Itu kurang tepat. Jadikan masdar dalam bentuk ada alif lamnya nih, ma'rifat. Kecuali kalau diidofahkan. Kalau diidofahkan baru nggak boleh ada alif lamnya. Baik, raqam isnan nomor 2 selanjutnya, tafadholi di sini yang sudah ada. Tafadhol Bu Mardiyah. Raqam isnan Bu Mardiyah. Mardia, syagili mikrofon, bisa dihidupkan. Baik, tidak aktif. Bu Ira aja kalau begitu, silakan Bu Ira, raqam isnan, iqra'i. Ya. Raqam isnan, mata rajulu ba'da ruju'ihi minal haji. Jamil, Masya Minal Allah. haji. Mata rajulu ba'da ruju'ihi minal haji. Sahih, Bu. Terjemahkan. Lelaki itu meninggal setelah kembalinya dari haji. Iya, Masya Allah. Sahih, barakallahu fiik. Mata rajulu, mata itu mati. Ya, meninggal bahasa kitanya. Nggak enak ya kalau orang mati. Tapi begitu dalam bahasa Arab, ya mati. Kalau meninggal tuh via wafat. Ya, artinya sesuatu yang memang nggak kasar juga mati begitu ya. Cuma ya dalam bahasa kita aja beda dalam adatnya ya. Kalau di kita kurang pas kalau bilang seseorang itu mati. Kayak kucing aja ya bilang mati dan sebagainya. Ya bolehlah diartikan dengan apa? Laki itu meninggal dunia maksudnya.
Laki itu meninggal atau mati ya dalam bahasa Arab ini. Laki itu mati. Ba'da setelah ruju'ihi kembalinya minal haji dari haji. Mana Bu Ira masdar dalam kalimat ini? Ruju'i. Iya, kata ruju'i. Betul, sahih. Ibu tahu gak kenapa di sini pakai masdar? Tidak pakai apa? Tidak pakai fi'il. Sebabnya? Karena ini menunjukkan kembali setelah ba'da. Jadi ini sebagai ini ya. Iya, sahih, sahih. Barakallahu fiik. Karena ini nih ya, Umar perhatikan. Yang Umar semua perhatikan di sini ba'da ruju'ihi. Ba'da itu artinya setelah. Berarti ini sudah ada waktunya nih dengan kata ba'da. Nggak mungkin setelah ba'da dan qobla itu pakai fi'il. Ini saya sampaikan buat ummahat nih. Rumusnya ini. Setelah ba'da dan qobla, ba'da itu setelah. Qobla itu sebelum. Setelah atau sebelum berarti setelah kan akan. Kalau qobla sebelum berarti telah. Madi ya, lampau. Tidak mungkin umat buat kalimat ba'da roja'a. Itu nggak akan mungkin. Ba'da roja. Setelah kembali. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena roja'a sudah telah kembali. Ba'da telah. Telah ketemu telah. Nggak mungkin juga. Apalagi ba'da yarji'u. Ba'da yarji'u. Ba'da itu telah. Yarji'u sedang. Nggak nyambung. Beda waktunya. Nah, karena sudah ada ba'da, maka kalau kita ingin ambil setelah masuk misalnya ya, setelah masuk, contoh lain nih bukan yang setelah kembali. Setelah masuk misalnya, kalau setelah masuk ya berarti ba'da dukhul. Begitu. Setelah keluar berarti ba'da khurus. Gak mungkin ba'da khoroja, ba'da yadkhulu. Ba'da khurus. Harus pakai masdar. Karena kata keterangan waktunya sudah ditunjukkan dengan kata ba'da. Sama dengan qobla. Qobla dukhul. Sebelum masuk. Qobla dukhulil ustad. Sebelum ustad masuk. Kalau udah ada qobla, maka nggak boleh pakai fi'il. Ini rumusnya. Karena fi'il itu sudah menunjukkan waktu. Qoblanya dan ba'da nanti buat apa? Nggak ada fungsinya maksudnya. Qobla dukhul. Misalnya sebelum masuk. Siapa? Qobla dukhulil ustazi. Nanti ustad sebagai mudhof ilaih. Qoblal khurus, sebelum keluar. Keluar siapa? Qobla khurujil ustad. Misalnya sebelum ustad keluar. Nah, contoh di sini qobla ruju'ihi. Apa? Ba'da ruju'ihi. Ba'da setelah ruju'ihi, setelah kembalinya. I-nya kembali ke ini nih, ke rojul tadi. Tidak bisa kita bilang ba'da roja'a. Salah. Tapi kan rojaatnya dia kembali juga Ustadz. Sama, sudah ada dianya. Iya, tapi ini sudah ada ba'da. Ba'da telah, rojaat telah. Fungsinya ba'da apa? Nggak ada fungsinya. Makanya yang digunakan di sini masdar. Ketika masdar, dia itu isim, ada ba'da zorof, maka isimnya jadi majrur. Ba'da ruju'ihi. Hi-nya juga jadi majrur. Ya, kasrah jadinya. Karena sebelumnya harokatnya kasrah. Ba'da ruju'ihi minal haji. Nah, pastikan ini ya. Ingat kembali, saya ulang nih. Kalau ada kata ba'da dan qobla, maka ketika kita ingin ambil kata kerja, keluar, masuk, kembali, kemudian pergi, dan sebagainya, maka setelah kata ba'da dan qobla, kita wajib menggunakan masdar, bukan fi'il. Seperti kalimat ini. Ba'da ruju'ihi minal haji. Selanjutnya, tafadhol, saya berikan kesempatan kepada Bu Rahmawati. Silakan Bu Rahmawati, diaktifkan. Rokam salasa. Baik, yang aktif juga ini Bu Salihah. Kalau begitu, silakan Bu Salihah, rokam salasa, iqra'i. Ustaz, halo. Ada. Silakan Bu Rahmawati, iqra'i rokam salasa. Baca Ibu nomor 3. Nah. Ya duhulut tullabul fasla qabla duhulil mudarrisu bi khamsi daqaiqa. Bagus. Wayah rujuna ba'da hurujihi. Ahsan. Wayah rujuna ba'da hurujihi. Sahih, saya ulang kembali. Yadkhulu tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi bi khamsi daqaiqa
wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Coba baca kembali lagi Bu Rahmawati. Yadhulut tullabul fasla qabla duhulil madrasati. Mudarisi. Mudarrisi bi khamsi daqa'iqo wa yahrujuna ba'da khurujihi. Jamil, ahsan. Terjemahkan. Murid-murid akan masuk ke kelas sebelum guru masuk ya. Betul, sebelum guru masuk. Terus. Pada jam 5 ya Ustaz ya. Bukan. Daqa'iq itu jamak dari daqiqah. Daqiqah menit artinya. Sebelum 5 menit, maksudnya gini ya. Para pelajar akan masuk kelas 5 menit. Ini kan khamsi daqa'iq 5 menit. 5 menit sebelum guru masuk. Begitu terjemahnya. Oh. Cuma dalam gaya bahasa Arabnya sebelumnya kan qobla ya. Kemudian tambahin bi khamsi daqa'iq. Jadi begini memang bentuk penyebutan kalimatnya. Kan kalau kita terjemahkan telak gini ya. Para pelajar akan masuk kelas sebelum guru masuk dengan 5 menit. Nah, ini jangan diartikan dengan nih. Memang begini nih. Maksudnya sebelum 5 menit, artinya 5 menit sebelum gitu ya. Maka disebutkan qoblanya dulu baru nanti pakai bi khamsi daqa'iq. Jadi kalau saya bilang gini nih ya, Bu Ummahat ya, misalnya saya akan masuk 30 menit misalnya sebelum guru masuk. Sa'adkhulu qabla dukhulil mudarrisi bisalasina daqiqah. Bisalasina daqiqah. Artinya nanti baru belakangan waktunya. Bisalasina daqiqah. 30 menit sebelumnya. Gitu. Kalau misalnya 10 menit bi asyri atau bi asyri daqa'iqa. 10 menit sebelumnya. Ulang lagi Bu terjemahnya. Ulang Bu Rahma. Murid-murid akan masuk ke kelas 5 menit sebelum guru masuk. Betul, 5 menit sebelum guru masuk. Sahih, terus? Dan mereka akan keluar setelah guru keluar. Betul, dan mereka akan keluar setelah maksudnya guru itu keluar. Setelah keluarnya guru asal dia itu keluar. Masya Allah. Mana Bu masdarnya? Ini guruji. Iya, duhul dan katahu. Duhuli dan huruji. Iya betul, duhuli dan huruji. Sahih, warakallahu fiik Bu Rahma. Ahsan. Barakallah. Iya. Nah, Ummahat bisa dilihat ya. Di sini lihat nih, para pelajar akan masuk sebelum, lihat saya sampaikan tadi rumusnya. Kalau ada qobla dan ba'da tidak boleh setelahnya fiil, nggak boleh nih. Kecuali saya sampaikan kalau ada an masdariyah, nanti sampaikan di pelajaran 17. An masdariyah itu menjadikan fiil jadi masdar. Qobla, lihat setelah qobla harus masdar. Makanya digunakan bukan dakhola, bukan yadkhulu. Yang dipakai masdarnya dukhul. Sampaikan lagi. Sebelum masuk, siapa yang masuk? Guru. Maka disebutkan lagi gurunya. Cuma nanti bukan jadi fa'il. Dia jadi mudhof ilai. Karena dukhul ini kan isim. Gurunya mudaris juga isim. Isim ketemu isim digabungkan jadi satu. Kita ingin bilang sebelum guru masuk. Atau sebelum masuknya guru, kan gitu ya dalam bahasa kita kalau diidofahkan. Maka lihat isim ketemu isim, maka jadilah masdar sebagai mudhof, mudarisi sebagai mudhof ilaih. Sebelum guru masuk. Berapa menit? Bi khamsi daqa'iq, 5 menit. Bi ini memang wajib ada nih untuk menunjukkan sebelum 5 menit. Kalau 10 menit bi asyri daqa'iq gitu. Kalau misalnya sebelum 2 menit, bidaki kotain. 3 menit, bisalasi daqa'iq, dan seterusnya. Bi ini jangan diartikan dengan. Saya sampaikan lagi, jangan diartikan dengan. Memang begini uslubnya, gaya bahasa Arabnya begini, pakai bi. Lanjutkan lagi, wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Dan mereka akan keluar, lihat di sini pakai fi'il. Karena menunjukkan akan, kemudian ada pelakunya langsung dalam dhamir ini. Mereka akan keluar setelah ba'da, nggak boleh jadi fi'il, harus masdar. Ba'da khurujihi, setelah keluarnya. Sama dengan ini, khuruji majrur karena ada ba'da, hi-nya majrur, ya, ini sebagai mudhof ilaih.
Baik, raqam arba'ah. Nomor 4 selanjutnya Bu Solihah. Raqam arba'ah, Bu Solihah, iqra'i, fadhali. Nah, Nah, raqam arba'ah. nah, Qala lana at-tabibu nah. al-julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Jamil, Masya Allah. Qala lana at-tabibu al-julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Tarjimi, terjemahkan. Dokter berkata kepada kami, duduk di sini bersama dengan pasien itu dilarang. Masya Allah, sahih. Duduk di sini bersama pasien dilarang. Hasan. Mana masdarnya, Bu? Al-julusu. Iya, kata al-julusu. Cukup, Bu Salihah. Masya Allah, barakallahu fiik. Mamnu juga, Ustaz ya? Gimana, Bukan. Ibu? Ulang? Gimana, apa? Mamnu'un. Oh, bukan ya itu. Bukan. Maf'ul, ya. Dia Ya, al-julus. isim maf'ul dia maksudnya. Iya, iya. Iya, dari kata mana'a yamna'u, masdarnya man'an. Ya, man'an. Nanti isim fa'ilnya mani', isim maf'ulnya mamnu'un, dilarang. Bukan masdar ya, Bu Salihana. Ya. Baik, perhatikan umahan di sini. Qala lana at-tabib, guru. Dokter berkata kepada kami, duduk di sini. Lihat ya, hanya mengambil arti duduk. Bukan telah duduk dan sedang duduk. Kalau pakai jalasa nanti nggak nyambung. Jalasa huna, dia duduk di sini, dianya siapa? Dia telah duduk di sini, telahnya kenapa? Kalau pakai mudhari, ya jilisu huna, dia sedang duduk di sini, nggak nyambung. Saya ingin ambil duduknya aja, makanya pakai masdar al-julusu huna, duduk di sini ma'al maridi, bersama orang sakit, mamnu'un terlarang. Al-julus sebagai mubtada, mamnu'unnya sebagai khobar. Huna zorof zaman, ma'al maridi muta'alikun. Raqam khamsah, nomor 5 selanjutnya. Bu Siti Sofia yang belum baca, silakan. Jadi aktifkan mic-nya Bu Siti Sofia, ahlan wa sahlan. Baik, ya aktif. Bu Tusti bisa diaktifkan mic-nya? Iya bisa Ustaz. Ya, silakan. Iqra'i Bu Tusti raqam khamsah, nomor 5. Su'udu 'alal jabali sa'bun wa nuzulu minha sahlan. Jamil, Masya Allah. Ahsan, sahih. As-su'udu 'alal jabali sa'bun wa nuzulu minhu sahlun. Ahsan. Terjemahkan, Ibu. Naik ke gunung susah dan Naik ke atas gunung, betul. naik ke atas gunung susah dan Susah, menuruninya mudah. Iya, dan turun darinya mudah. Betul gak, Bu? Naik gunung susah, turun mudah. Betul. Ya, benar. Nah, barakallahu fiik. Mana masdarnya, Bu Tusti? Masdar dalam kalimat ini di mana? Masdarnya Iya, ini ya, kata su'ud dan kata nuzul. Ya. su'udu sama Nah. nuzulu. Iya, barakallahu fiik. As-su'ud dan nuzul. Su'ud itu dari kata apa, Bu, asalnya? Dari fi'il madhi apa? So'ida. Iya, so'ida. Ya, so'ida. Nuzul dari kata? Nazalu. Iya, nazala. Nazala. Iya. Coba Bu Tusti, barakallahu fiik, ahsan. Baik, umat bisa lihat contoh kalimat ini. As-su'udu 'alal jabal. Naik ke atas gunung. Ini ke atas ya diartikannya. Bukan umat jangan ditulis kalimatnya. As-su'udu ila 'alal jabal. Ke atas, ilanya ke, alanya atas. Ila, ala nggak mungkin. Ketemu apa? Dua huruf dalam satu kalimat secara bersamaan. Makanya pakainya ala aja. As-su'udu 'alal jabal. Naik ke atas gunung. Sa'bun. Sulit. Lihat, yang diambil hanya naiknya aja. Makanya digunakan su'ud, bukan pakai so'ida. Fi'il madinya telah naik atau yas'adu. Sa'bun, sulit. Wan nuzulu, dan turun. Turunnya aja diambil, bukan telah turun, sedang turun. Wan nuzulu minhu sahlun, dan turun darinya, dari ini, dari gunung, mudah.
Barakallahu fiik, tadi butuh si rokom sita nomor 6. Ya, kembali lagi ke awal. Silakan Bu Adin, rokom sita. Rakam 6. Uhibbu rukubal khail. Jamil. Uhibbu rukubal khail. Hasan, terjemahkan. Aku suka naik, bisa kuda ya Ustaz? Kuda ya? Iya, betul. Khail itu kuda. Sama dengan hisan, Bu. Betul. Jadi kata kuda itu banyak dalam bahasa Arab, sampai 150 kata yang menunjukkan kata kuda. Hison, khail, faros, dan seterusnya. Ya, betul. Kali apa tadi artinya? Ulang. Aku suka naik kuda. Iya, aku suka naik kuda. Mana masdarnya? Rukuba. Iya, masdarnya kata rukuba. Ibu tahu kenapa rukuba masdarnya fathah? Sebabnya tahu nggak? Maf'ulun bih. Iya, karena rukuba di sini kedudukannya sebagai objek maf'ul bih. Ya, lihat umahat ya. Rukuba ini menaiki, dia kedudukannya sebagai objek. Tidak mungkin objek itu bentuknya fiil. Makanya ketika jadi objek yang digunakan juga masdar. Ini rumus lagi ya. Jadi kita jadikan sebagai objek gitu ya. Maka objek yang digunakan itu bentuknya adalah masdar. Objek, maksudnya saya ulangi, kalau kita ingin buat objeknya bermakna kata kerja, naikkan kata kerja nih bahasa kitanya, menaiki. Aku suka menaiki kuda. Namanya nggak kelihatan apa ya? Sebentar ya, Bu Siti Sofia, saya matikan dulu mic-nya. Baik, ketika kita ambil saya suka naik atau menaiki, kan fiil nih asalnya. Tapi karena menaikinya sebagai objek, lihat nih kalau dalam bahasa kita, saya tulis gini. Saya suka naik atau menaiki kuda. Lihat. Saya suka menaiki kuda. Saya suka atau saya senang. Sayanya sebagai subjek, sukanya predikat, menaiki kuda. Nah, ini nanti kan jadi objek ya. Suka apa? Menaiki kuda. Sama objeknya ini menaiki apa? Kuda. Gimana ya sebutan bahasa kitanya? Ini kan objek ya. Suka apa sih butuh objek? Suka apa? Nah, menaikinya bentuknya, di sini kan kata kerja, tapi sebagai objek, maka objek yang bentuknya kata kerja kita gunakan dalam bentuk masdar. Sebagai contoh lagi nih, saya buat saya senang atau suka sama ya uhibbu. Maaf Bu Siti Sofia, saya matikan dulu mic-nya sebentar. Saya suka minum. Saya suka minum kopi di pagi hari. Contoh aja ya, ini nggak asli nih. Saya nggak suka kopi. Ya, bentar ya, contoh aja. Saya suka minum kopi di pagi hari. Berarti saya suka uhibbu, begitu. Nanti minumnya kita tidak gunakan uhibbu ashrobu. Enggak, begini. Saya suka ashrobu fi'il lagi. Saya suka enggak. Atau uhibbu syariba. Enggak pakai fi'il enggak. Karena minumnya sebagai objek, maka kita gunakan masdar. Apa masdarnya? Cari kamus ya. Saya sudah hafal, masdarnya itu syurbun. Maka jadi uhibbu syurba gitu. Nanti kopinya jadi mudhof ilaih. Seperti tadi khail jadi mudhof ilaih. Uhibbu syurbal qahwati begitu. Uhibbu syurbal qahwati fis sabah atau sobahan. Jadi bentuk apa namanya? Dari bentuk mazhar. Uhibbu syurbal qahwati sobahan. Aku suka minum kopi sobahan di pagi hari. Begini jadi. Ya, mungkin umat ada yang tanya, Ustaz, tapi saya pernah dapatkan juga di kalimat uhibbu an ashroba. Begini. Saya sampaikan ya nanti itu berkaitan dengan an masdariyah lagi. Nanti akan dibahas di pelajaran 17. Gitu. Ya. Uhibbu syurba. Lihat di sini pakai masdar. Sama dengan ini. Uhibbu rukubal khail. Nggak boleh pakai fi'il. Karena dia sebagai objek maf'ul bih, makanya digunakan masdar. Saya suka menaiki kuda. Baik Bu Ira, rokam sabah, tafadhol, terakhir. Iqra'i. Ya. Rokam sabah. Nah. Qala Hamidun libnihi Yasirin sa'adhabu ila suki ba'da ruju'ika minal madrasati. Masya Allah. Ahsan. Qala Hamidun libnihi Yasirin
sa'alhabu ila suqi ba'da ruju'ika minal madrasati. Terjemahkan. Hamid berkata kepada anaknya Yasir, saya akan pergi ke pasar. Kepada anaknya Yasir atau kepada anaknya yang bernama Yasir? Kepada anaknya yang bernama Yasir. Bagus. Bedakan Ummahat ya, bukan anaknya Yasir. Kalau anaknya Yasir berarti anaknya si Yasir. Tapi kalau ini maksudnya anaknya yang bernama Yasir. Jadi Yasir di sini sebagai badal. Anaknya itu ya Yasir. Yasir itu ya anaknya. Maksudnya Yasir itu anaknya Hamid. Sahih, Bu, lanjut. Saya akan pergi ke pasar setelah kembalinya kamu dari sekolah. Masya Allah. Sahih, saya akan pergi ke pasar setelah kembalinya kamu dari sekolah. Mana, Bu, masdarnya yang dimaksud dalam kalimat ini? Ruju'i. Iya, ruju'i. Pakai masdar kenapa sebabnya? Tahu? Setelah ba'da. Iya, setelah ba'da. Setelah ba'da atau qobla harus pakai masdar. Kemudian yang kedua, apabila sebagai objek maka jadi harus pakai masdar. Yang ketiga tadi, kalau digunakan hanya maknanya aja dan tidak berkaitan dengan waktu, seperti al-julus, duduk di sini dilarang, seperti as-su'ud hanya mengambil makna kata kerjanya aja tapi tidak waktu, maka digunakan masdar. Itulah cara penggunaan masdar. Saya ulang lagi pelan-pelan. Mada digunakan satu setelah qobla dan ba'da. Yang kedua, apabila kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Yang ketiga, ketika kita gunakan di dalam kalimat yang kita ambil hanya makna kata kerjanya saja, tidak ada waktu dan pelakunya. Seperti tadi al-julusu huna, duduk di sini hanya diambil kata kerjanya aja tapi nggak ada waktunya. As-su'udu 'alal jabal, naiknya aja tidak ada waktunya. An-nuzulu minhu, turun darinya, hanya turunnya tidak ada waktunya. Kalau ada ba'da qobla, wajib harus pakai masdar. Apabila sebagai objek juga pakai masdar. Masya Allah, barakallahu fiik, Bu Ika. Bu Ira, Bu Ira, barakallahu fiik, Hasan. Ya umat, bisa lihat ya. Qala Hamidul ibnihi Yasir. Hamid berkata pada anaknya yang bernama Yasir, sa'alhabu ila suq, aku akan pergi ke pasar ba'da ruju'ika, setelah kembalimu. Lihat ka-nya sebagai mudhof ilaih. Ruju'ika minal madrasati, dari sekolah. Baik umat fillah, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Inilah ya pembahasan kita berkaitan dengan masdar di kesempatan hari ini. Barangkali silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Tafadhol. Kalau tidak ada, pembahasan kita di hari ini membahas masdar dulu, nanti akan ada PR untuk umat semua. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, inilah Ummahat pembahasan tentang masdar. Itulah nanti akan ada tugas untuk umat berkaitan dengan masdar ini. Nah, saya sampaikan lagi pada umat, insya Allah di pertemuan berikutnya, karena berkaitan dengan amma ya. Amma ini harus jelaskan, tidak cukup waktunya, saya nanti akan ada perlu untuk keluar, pergi. Berkaitan dengan amma, bagaimana nanti akan saya sampaikan sesuai dengan syair, bait syair dalam Alfiyah Ibnu Malik, sampaikan oleh Imam Ibnu Malik rahimahullah ta'ala tentang amma. Kata beliau, amma kamah mayakum min syai'in wafa lital wujuban ulifa wa hafuzil fa qalla fi nasrin ida lam yaku qaulun ma'aha qad nubida. Apa sih maksud dari amma ini yang disampaikan oleh Ibnu Malik di dalam bait syairnya dalam Alfiyah Ibnu Malik? Nah, ini berkaitan dengan latihan ke-14 ini yang akan kita bahas. Seperti apa sih amma itu dan bagaimana ya penjelasannya dan penggunaan dalam kalimat. Saya nggak bisa bahas hari ini karena nanti panjang penjelasannya, mungkin saya butuh waktu 20 sampai 25 menit bahas tentang amma. Yang akan saya sampaikan langsung singkatannya dari syarah Alfiyah Ibnu Malik. Mungkin sampai sini dulu pembahasannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat yang berkaitan dengan masdar. Mudah-mudahan nanti di pekan berikutnya pembahasan amma, Allah berikan kemudahan kita untuk bertemu kembali, kita akan bahas latihan yang tersisa. Dan mudah-mudahan Ummahat senantiasa diberikan istiqamah dan semangat dan juga kemudahan dalam belajar dan memahami ilmu bahasa Arab ini. Dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat kegiatan kita menjadi kegiatan yang bernilai pahala di sisinya, yang akan memudahkan kelak langkah kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran ya Ummahat ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadhil muhadarah. As-sawabu minallahi wal khata'u minni. Wa akhtatim hadhil muhadarah bi du'ai kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qalimah biidznillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan.